semuanya. Selamat pagi nih. Sekarang kayaknya masih pagi, masih jam 10. Jadi aku harap teman-teman juga masih semangat gitu ya ngedengerin podcast. Karena kali ini kita bakal balik lagi di live podcastnya Rohmi yang spesial Hari Kesehatan Mental Sedunia gitu teman-teman. Dan sekarang kita masuk ke episode ke-7 ya. Setelah tadi sebelumnya eh, tanggal 8 tuh kita udah ngikutin podcast dari topik pertama sampai kelima. Terus tadi jam 9 kita ikutin podcast yang topik ke-6 gitu. Nah, kayaknya tak kenal maka tak sayang. Jadi kita kenalan dulu nih teman-teman. Aku Nadira, mahasiswa Fakultas Psikologi UI angkatan 2019. Dan aku juga terlibat sebagai relawan PFA di LOHMI teman-teman. Dan nanti selama beberapa waktu ke depan, aku bakal nemenin kalian semua yang lagi di rumah buat jadi moderator di podcast yang topik sekarang gitu. Nah, sebelum masuk ke podcastnya, kayaknya enak dulu kalau promosiin Rohminya dulu nih gitu. Jadi teman-teman, Rohmi atau Research of Community Mental Health Initiative itu merupakan kelompok riset kesehatan mental komunitas gitu ya, yang ada di naungan Fakultas Psikologi UI. Nah, Rohmi ini sendiri sering banget tuh ngadain kegiatan yang menarik teman-teman, entah itu pengabdian masyarakat atau penelitian gitu ya, dan kegiatan lainnya yang tujuannya buat ningkatin kesehatan mental di Indonesia. Keren banget ya sih? Nah, kegiatan podcast yang sekarang banget teman-teman lagi nonton, itu merupakan salah satu bentuknya teman-teman. Di mana ini besok kan ya, tanggal 10 Oktober itu merupakan jatuhnya Hari Kesehatan Mental Sedunia. Jadi kita pengen ngerayain bareng teman-teman semua nih, yang di rumah, di sekolah, atau dimanapun itu gitu. Kenapa? Karena Hari Kesehatan Mental Sedunia adalah hari kita semua, gitu teman-teman. Nah, sesuai yang teman-teman lihat nih, sekarang di atas background Zoom ada tulisannya eh, cara menumbuhkan empati gitu ya dengan belajar bahasa isyarat. Dan sekarang aku nggak sendirian nih, kok di sebelah layarku ada kakak berambut pendek yang udah cantik banget terus senyum gitu. Kayaknya enak kalau kita kenalan dulu kali ya. Halo Kak Bun. Halo, Halo juga gitu. Ini kakaknya kenalan dulu kali ya Kak. Mungkin boleh nama terus gimana nih kabarnya gitu apa kesibukannya sekarang kayak gimana? oke sip, boleh. Makasih banyak Nadira nih, Nadira semangat banget nih bawa ini ya. Oke, nah sebelumnya kenalin nama aku Kak Embun. Aku Embun, aku biasa dipanggil Kak Embun atau kadang suka dipanggilnya Babun gitu ya. Aku dari Riset Kesehatan Mental Komunitas juga. Aku di sini anggotanya juga dan kalau untuk sekarang karena nih kebetulan kan judulnya menumbuhkan empati dengan belajar bahasa isyarat nih. Aku eh, aku sekarang lagi ikutan ya pelatihan-pelatihan gitu soal bahasa isyarat di gereja aku. Mungkin kayak gitu kali ya kalau misalkan ditanyain pengalaman pengalaman aku ataupun aku sekarang lagi sibuk apa sih sekarang gitu. Oke. Sebelumnya sebentar ya. Ini kayaknya baterai aku masih belum masuk, ada gangguan sebentar. Sebentar ya, Nadira ya. Oke Kak, boleh banget Kak, silakan. Nah teman-teman, kayaknya ini sambil login ke Kak Embun, lagi nge-setting lagi benerin baterainya, kayak kita uh, sekilas tadi ngedengerin jawabannya Kak Embun dulu ya gitu ya. Jadi Kak Embun ini merupakan uh, mahasiswa Fakultas Psikologi juga sebenarnya, tapi angkatan 2018 gitu teman-teman. Terus sebenarnya kegiatan kamu nih banyak banget gitu dan beragam banget gitu teman-teman. Nah sekarang karena kamu masih nge-setting, jadi kita nunggu sebentar ya, nggak apa ya teman-teman, biar podcastnya berjalan dengan lancar gitu. Halo, Nadira udah? Ah, halo Kambun, udah Oke, jelas sekarang? sip. Udah aman? Udah, aman-aman. Udah aman banget. Kita Aman, lanjut lagi aman. berarti nih obrolannya nih. Boleh-boleh lanjut lagi aja kita. Oke, Yuk. lanjut lagi. Tadi kalau yang aku dengar-dengar nih Kambun berarti kalau nggak salah ya di gereja lagi belajar bahasa isyarat juga ya sekarang ya Kak ya, bener nggak nih? Betul, sekarang aku lagi belajar bahasa isyarat juga nih di gereja. Gitu. Wah menarik banget itu udah jalan berapa lama tuh Kak belajar bahasa isyaratnya? Kalau yang di gereja itu tuh sebenarnya baru mulai 1 bulan lalu kali ya.
baru mulai 1 bulan 2 Oh, bulan. 1 bulan. Pertemuannya biasanya kayak Hmm. 2 sampai 3 minggu sekali gitu. Gitu. Ini kalau Oh. itu memang mereka ini yang ada itu KAJ, Keuskupan Agung Jakarta. Terus mereka lagi ngadain ini buat orang-orang supaya kita bisa ngelakuin pelayanan untuk teman-teman tuli yang kayak gitu. Itu kalau pengalaman aku yang belajar bahasa isyarat sekarang. Tapi sebenarnya nih tadi mungkin aku Hmm. sama Nadira sebelumnya lagi waktu bulan apa Hmm. ya? Bulan Maret April gitu kali ya. Itu aku juga udah sempet nih les bahasa isyarat. Jadi Wah, keren banget. aku kursus bahasa isyarat di namanya Silang kalau dulu aku belajar ya. Jadi di Silang itu aku belajar bahasa isyarat juga sekitar 1,5 bulan. Jadi kayak seminggu kita pertemuan 3 kali. Terus ya udah deh gitu. Jadi kalau misalnya ditanya aku pengalaman belajar bahasa isyaratnya gimana? Pertama belajar kursus di Silang itu. Terus setelah selesai aku kemudian lanjut nih, sekarang lagi pelatihan bahasa isyarat tapi yang dari gereja, yang kayak gitu sih. Oke, oke. Berarti sebenarnya yang ada beberapa pengalaman ya Kak. Tadi ada yang di gereja, kemudian tadi kalau nggak salah aku dengar ada silang.ig gitu ya. Ternyata Kak Ambon ini teman-teman tertarik buat belajar bahasa isyarat, terus kayak inisiatif tuh buat nyari tempat belajar bahasa isyaratnya gitu ya Kak. Kayaknya seru banget nih, kayaknya nanti kita bisa tanya lebih dalam lagi pengalaman Kak Ambon pas belajar bahasa isyarat kayak gimana gitu teman-teman. Nah, tapi ini ya teman-teman mungkin buat mention sedikit, eh eh, kita itu kan di Indonesia ya hidup beragam nih teman-teman. Kayak kegiatan Kak yang tadi beragam dan berbeda-beda gitu. Dan mungkin ya pas kita lagi interaksi sama teman-teman kita di sekolah atau sama orang lain gitu ya di luar lingkungan kita nemuin adanya perbedaan entah itu jenis kelamin, terus ada suku, ras, agama gitu ya. Bahkan tadi ini sama teman-teman yang mungkin kaum difabel gitu ya, jadi disabilitas dan non disabilitas gitu teman-teman. Nah, ini sih Kak, yang sepemahaman aku gitu ya, sepemahaman aku, kan ada beberapa bentuk dari penyandang disabilitas, misalnya kayak tunagrahita, tunanetra, tunadaksa, tunarungu gitu ya. Nah, tapi pas aku baca-baca lebih lanjut lagi, ini ternyata ada istilah wah gitu yang beda Kak, yaitu tuli sama tunarungu gitu Kak. Nah, mungkin boleh nih Kak, aku minta pendapat Kakak sedikit, sebenarnya itu yang lebih baik kita pakai istilah yang mana ya dan kenapa gitu Kak? Oke. Kalau ini yang aku tahu aja ya Nadira ya, setahu Iya aku Kak? sih kalau misalkan dari teman-teman tuli ini, ya waktu dulu edukator tuli aku juga pernah ngasih tahu, ngajarin gitu ya, teman-teman tuli ini lebih senang ya dipanggil teman tuli gitu loh, dibandingkan dengan dibilang tunarungu ya, yang kayak gitu loh misalkan. Jadi mungkin kalau misalkan teman-teman di sini sempat ketemu nih, misalkan ada papasan sama teman tuli yang misalkan kayak gitu, mungkin nggak apa-apa, mendingan teman-teman mengadres mereka sebagai, "Oh, ini adalah ada teman tuli ya," kayak gitu. Oke, oke, berarti lebih baik teman tuli ya Kak. Kalau mereka kan sebut teman tuli, kalau untuk kita nih eh, yang bukan sebagai teman tuli itu ada istilah lain nggak Kak, yang buat bagaimana mereka berkomunikasi dengan kita gitu? Oh, ini kali ya maksudnya, istilahnya apa gitu. Iya, Aku tuh bisa istilahnya kalau apa? Bener banget nih. heeh, ternyata, kalau misalkan buat kita nih, misalkan teman-teman yang Iya, masih bisa yang mendengar, itu tuh kita suka dibilangnya teman dengar, gitu. Kalau oke, sama teman teman tuli kita suka dengar. bilang, "Kita teman dengar," gitu. Jadi, kadang mereka suka nanya, "Kamu kamu dengar gitu, kamu teman dengar gitu." Oh iya, jadi kita-kita ini disebut sebagai teman dengar, kemudian Mhm. teman-teman yang tuli ini disebut sebagai teman tuli, yang kayak gitu sih. Jadi ada istilah teman dengar dan teman tuli, gitu. Oke, itu teman-teman tuh yang di rumah dicatat ya, ada 2 istilah tadi kamu udah nyebutin, kalau kita menyebut mereka sebagai teman tuli, sedangkan kalau mereka nyebut kita sebagai teman dengar gitu. Jadi nanti kalau ketemu sama teman tuli jangan salah nyebut lagi ya gitu. Nah, eee, karena tadi kamu sebenarnya udah nyebutin sedikit nih pengalaman serunya yang apa ya, setelah belajar bahasa isyarat ya entah yang di gereja, kemudian di sana juga gitu. Tapi aku pengen nanya dulu nih Kak,
awalnya gitu? Kenapa sih kakak pengen belajar bahasa isyarat gitu? Kenapa tiba-tiba, aduh aku pengen belajar nih? Kenapa tuh kak? Hmm, sebenarnya menarik banget sih ya. Kalau misalkan awal mulanya kenapa itu tuh sebenarnya aku waktu itu pernah ngeliat ini loh, ada JBI. Nah, Hmm. JBI itu singkatan dari juru bahasa isyarat. Jadi kalau misalkan teman-teman mungkin ngelihat, kadang tuh paling sering kalau di berita-berita tuh, misalkan di berita-berita di Iya. pojok bawahnya, Nada pernah ngeliat gak? Kayak suka ada kotak Pernah, kecil gitu. pernah. Itu ada orang yang habis itu mengisyaratkan sesuatu gitu ya, mengisyaratkan si beritanya segala macam. Nah, itu kan namanya JBI atau juru bahasa isyarat gitu. Nah, Hmm. dari ngeliat mereka tuh kayak keren banget ya mereka nih, kok bisa ya ngelakuin bahasa isyarat gitu gitu. Dan serunya adalah mereka jadi bisa saling bertukar informasi sama teman tuli gitu loh. Oh Jadi kayak iya. jadi kayak menurutku ini kayak menarik nih sebenarnya buat buat dipelajarin gitu, karena selain kayak ngeliat yang JBI kan, wih ini keren nih gitu, dia kok bisa bahasa isyarat, itu satu. Sama yang kedua, dia jadi bisa saling bertukar informasi sama teman tuli, saling ngobrol sama teman tuli. Itu tuh bikin aku kayak oke, aku mau belajar gitu loh, aku mau belajar. Karena menurutku dengan belajar bahasa isyarat ini pula itu tuh jadi kayak bisa memperluas eh, wawasan dan pengetahuan kita juga gitu loh. Jadi kayak nggak ada batasan nih antara informasi dan pengalaman yang dimiliki oleh kita dan juga teman tuli. Itu tuh jadi kita nggak ada batasan gitu, karena kita saling kita bisa bahasa isyarat nih, kita jadi bisa saling tukar informasi di situ gitu loh. Jadi menurut aku oke nih, udahlah gue belajar aja lah kayak gitu. Aku pakai gue nggak apa-apa ya, kadang aku pakai gue, kadang aku Gak pakai apa-apa, gak apa banget. Gak apa banget kak. kayak Aku gitu juga sih. suka ganti-ganti. Iya, tuh. Terus sama ada satu lagi sih Nat yang bikin aku juga mau belajar bahasa isyarat. Itu tuh karena aku ngelihat aku tuh kadang aku tuh suaranya cenderung kecil dan suka capek kalau Oh. harus teriak sama orang. Nah, jadi aku tuh juga berpikir nih kayaknya Oh. begitu ya kalau ngelihat ada teman tuli ngobrol gitu misalkan, tapi misalkan mereka agak agak jauh, tapi karena isyarat ya pakai tangan, jadi kayak masih bisa paham. Terus aku jadi mikir, oke ini kayak enak juga nih kalau bisa ngomong kayaknya agak dari jauh nih kita pakai bahasa isyarat nih kayak gitu. Pokoknya kayak gitu deh Nat, kalau misalkan aku boleh berbagi, misalkan kenapa aku memutuskan kemudian untuk belajar bahasa isyarat ini, gitu. Wah, seru banget tadi. Dan aku sebenarnya cukup nyambung juga sama pengalaman Ambon gitu ya. Aku juga kadang suka ngeliatin di pojok kanan kalau lagi ngeliat TV itu ada, biasanya seringnya pakai baju warna gelap nggak sih kak? JBI-nya pakai baju warna entah hitam gitu ya. Terus sambil nyontohin berbahasa isyarat gitu ya. Dan benar sih ya yang tadi Kak Ambon bilang gitu ya, ternyata dengan kita belajar bahasa isyarat, jadinya kayak memperluas pandangan kita, memperluas pengetahuan dan wawasan kita juga gitu ya. Terus jadinya tadi ya, teman-teman yang di rumah nih, kita jadinya bisa tukar informasi tanpa adanya batasan gitu. Termasuk dengan berkomunikasi sama teman-teman kuliah yang pakai bahasa isyarat gitu. Sama Mm-mm, tadi kedua, mau betul. ngomong dulu Kak? Iya, aku mau nambahin dikit. Mungkin jadinya Boleh. kayak selain bukan cuma kita doang jadi tahu soal teman tuli, tapi Hmm. teman tuli juga bisa tahu soal teman dengar gitu loh. Oh Maksudnya iya. kita jadi Hmm. saling bisa tukar info. Jadi yang diuntungkan sebenarnya bukan Hmm. kita doang nih kayak oh kita Hmm. bisa nih kita punya skill tertentu terus kita bisa tahu soal teman tuli gitu. Enggak cuma sampai di situ, tapi berlaku kebalikan gitu loh. Satu sama lain Oh saling gitu. iya. Ini jadi bisa tahu pengalaman-pengalaman kita juga, informasi-informasi dari kita juga yang kayak gitu. Iya, jadi dua arah nih teman-teman. Jadi kayak kitanya dapat informasi dari teman tuli juga dapat informasi dari kita. Terus Cakep. jadinya saling belajar dua-duanya itu kan bagus tuh teman-teman. Sama Iya. tadi nih yang kedua ya, Kak Ambon yang bilang suaranya kecil itu lagi-lagi aku juga nyambung sebenarnya karena waktu itu aku pernah melihat video ya di YouTube kalau nggak salah nih. Jadi teman tulinya itu komunikasi tapi padahal ketutupan sama pintu, langsung dia pintu kaca gitu. Di mana hal itu nggak bisa kita lakuin nih kalau misalnya berkomunikasi pakai suara, sedangkan mereka bisa lancar komunikasinya gitu, jadi kayak seru banget ya kayak kayak ngeliatinnya gitu. Bener juga sih Betul. Kak. Nah, ngomongin soal seru dan menarik, kayaknya lanjut ke pertanyaan selanjutnya nih Kak, boleh ya? Boleh. Uh, uh, ada hal menarik nggak Kak pas lagi belajar bahasa isyarat gitu, yang Kakak temuin? Hal menariknya, ini hal menarik agak panjang nih Nat, karena sebenarnya Boleh, aku boleh. banyak hal menarik. Ceritakan semua.
Oke. Oke, kalau hal menariknya itu yang pas aku belajar itu ya, aku tuh seneng banget pas waktu kemarin kursus itu tuh kita nggak cuma diajarin bahasanya doang, belajar bahasanya aja, tapi juga belajar budayanya tuh, Nat. Jadi kita belajar juga, tentang budaya tuli. Nah, pas belajar budaya tuli ini aku jadi kayak, "Ah, kok," apa ya, jadi kayak nemuin banyak hal menariknya di sini karena, banyak budaya-budaya dan banyak kebiasaan teman tuli yang menurut aku, "Weh, unik ya," gitu loh. Jadi kayak misalkan yang Hmm. pertama, kayak waktu itu teman tuli itu, coba nih bayangin ya, misalkan kita sebagai teman tuli kan, Boleh. kalau kita jauh gitu, ada satu ruangan gede, kita ada di tempat jauh, terus aku mau manggil Nadira deh, gitu kan. Pasti kan aku bisa dengan mudah ngomong, "Nadira!" teriak aja kan. Iya, bener Tuh. bener bener. Nah, tapi kalau dengan teman tuli bagaimana gitu. Nah, mereka punya cara. Jadi ternyata orang yang mau manggil, jadi misalkan aku mau manggil, aku bakal ngedeketin saklar, habis itu Oh. aku bakal nyala mati si lampu gitu, lampu yang ada di Hmm. jadi supaya orang yang mau aku panggil itu kan pasti kayak langsung bakal nengok ke, arah saklar Saklar. gitu. Nah, berarti kan otomatis itu sama aja, memanggil kan, kayak, "Oh, kepanggil nih aku," gitu kan, kayak gitu. Jadi itu salah satu cara, teman tuli kalau misalkan manggil teman tuli lainnya yang jauh, misalkan kayak gitu. Itu menurut aku kayak, Mhm. kepikiran ya gitu, atau enggak kayak, "Oh, Iya. gitu loh," kayak gitu. Terus habis itu yang kedua, yang soal, kalau mereka lagi ngumpul gitu ya, lagi ngumpul bareng-bareng. Biasa kalau kita teman dengar kan kalau lagi ngumpul di kafe, ya udah terserah kita mau duduknya mau gimana, arrangement-nya terserah kan, susunannya terserah. Tapi kalau misalkan teman-teman tuli ini lagi misalnya nongkrong di kafe, itu mereka pasti arrangement duduknya, katanya sih Mhm. mereka tuh melingkar, gitu, strukturnya Oh. melingkar. Jadi supaya kalau misalkan satu lagi ngomong, semua bener-bener bisa ngeliatin, yang kayak gitu kan, semua bener-bener bisa ngeliatin. Terus habis itu, lebih seru lagi katanya mereka itu kan seringnya masang notifikasi di HP itu kayak misalkan getar gitu kan, kalau nggak Mhm. getar biasa yang notifikasi yang nyala-nyala gitu loh, yang Oh iya, heeh, lampu-lampu gitu ya, klap-klip. kalau misalkan lampu atau kalau nggak ya udah notif yang ada sesuatunya gitu deh, gitu. Nah, itu Mhm. suka kocaknya mereka sih pernah sharing, jadi kayak kocaknya adalah mereka tuh suka kalau misalkan ada satu HP semua ditaruh di meja nih, mereka ngumpul. Satu HP geter, kan berarti mejanya Heeh. mereka semua nanti secara otomatis langsung pada Ngeliat. ngelihat HP masing-masing ya, "Ini yang foto duluan Oh. bukan ya?" Yang kayak gitu. Menurut aku sih, itu adalah kebiasaan atau budaya yang menurut aku unik, yang kayak gitu. Terus, habis itu apalagi ya? Yang budaya tuli, oh ini, mereka tuh juga, karena mereka punya keterbatasan dari indera pendengar, jadi, Mhm. menurut aku kerennya mereka adalah mereka tuh sangat kuat di indera-indera lainnya, Oh terutama iya di bener. visual, sama, ini buat apa, nge-sense yang kayak tadi kan misalkan kayak getaran apa segala macam gitu. Oh. Hal itu tuh, itu, mereka sangat sangat sensitif gitu ya, maksudnya sangat peka gitu. Jadi, eee, makanya mereka tuh menurut aku karena Bisindo ini awalnya mohon maaf ya agak berisik nggak? Enggak sih Tapi Kak, masih kedengeran sorenya. oh, Kedengeran kedengeran. oke. Jadi karena, mereka tadi kuat, di visual menurut aku sih keren juga karena kan Bisindo ini munculnya, dari mereka sendiri juga ya, Mhm mhm. dari teman-teman tulen sendiri. Jadi bahasa isyarat yang muncul itu tuh bener-bener kan disesuaikan dengan apa yang mereka lihat kan, apa yang mereka Iya lihat. bener. Kayak misalkan aku suka kocak kalau atau kayak, kok bisa sih kepikiran gitu tuh kayak, Bener misalkan juga. mereka mengisyaratkan pesawat, kok bisa sih pesawat mereka tiba-tiba ngisyaratinnya kayak gini gitu. Terus Oh misalkan gini. nih gitu. Terus misalkan kayak tikus, tikus gimana mau diisyaratinnya gitu kan. Waktu itu pernah main tebak-tebakan sama, teman tuli, terus sama kita para Heeh heeh. pendengar, disuruh tebak-tebakan, "Coba kalau tikus gimana?" Kita bingung, mau begini, tapi gini nanti dikira kucing, mau begini. Iya. Terus mereka akhirnya bilang, "Enggak, tikus tuh kan begini." Yang kayak gitu loh, terus kayak, "Oh iya kepikiran aja ya, gini kan bisa juga kayak kayak tikus yang lagi Heeh jalan, heeh. yang lagi apa," yang kayak gitu-gitu sih. Jadi, sejak belajar-belajar itu tuh aku jadi nemu hal menarik kayak, gila ini teman-teman dulu ini keren-keren banget ya, maksudnya kayak, kepikiran aja, bahasa-bahasa isyaratnya, semua benda-benda, semua hal-hal yang ada di sekitar kita itu semua bisa diisyaratkan dan aku juga jadi sangat amazed tentang, indera visual mereka gitu sih terutama. Ah, iya bener sih Kak, heeh.
Tuh. Terus sama BTW ngomong-ngomong soal indera visual, kan tadi kamu ngomong ya yang soal JBI juga, dia suka Iya, yang di ujung mereka suka pakainya baju hitam. iya, Nah, baju gelap. nah sebenarnya itu ada maknanya juga tuh. Oh, Ini apa tuh Kak? aku belum tahu. Jadi kayak karena teman tuli itu kan lebih kuat di visual dan mereka kan perlu fokus ke isyaratnya, isyarat tangan dan juga ekspresi wajah dan semuanya. Jadi Hmm, pakaian hitam dan yang kayak polos, nggak ada pakai hmm, segala macamnya atribut apapun itu tuh hmm. jadi mempermudah mereka juga untuk bisa fokus ke isyarat yang lagi disampaikan gitu Oh, bener juga sih Kak, bener, bener, kan, bener, dan bener, juga bener. ekspresi yang ditampilkan kayak gitu. Makanya kenapa kalau misalnya heran-heran kok JBI kenapa sih nggak ada baju lain, nggak ada baju lain apa, kenapa nggak pakai baju bagusan sih atau apa gitu. Bentar guys gitu. Jadi sebenarnya ada maknanya sendiri kenapa JBI kok pakainya baju hitam dan kenapa kok polos yang kayak gitu-gitu. Oh iya, bener, Jadi bener. aku jadi belajar banyak hal-hal menariknya di situ. Ih, seru banget dengerin tadi teman-teman kamu ngejelasinnya banyak kayak gitu. Kalau dikit satu halaman cukup ya. Iya, Jadi banyak banget mohon maaf pengalamannya nih ya gitu ya. kalau kepanjangan. Gak apa, seru banget. Aku juga ikutan seru mendengarnya gitu. Karena ini sebenarnya ada tanggapan juga nih dari teman-teman yang ada di live YouTube ya. Jadi kita juga Hmm? ngebuka kalau misalnya tanggapan sama pertanyaan. Ternyata ada yang nanggepin, ternyata banyak banget istilahnya ya Kak. Tadi apa ada budaya tuli, ada teman tuli, teman dengar gitu ya. Terus jadi belajar banyak hal. Terus pas tadi dengerin apa jawabannya Kak Ampun, itu ternyata ada beberapa menarik teman-teman. Terus kalau aku ngedengerin nih Kak Ampun senang banget pas nyeritain pengalamannya gitu ya, yang tadi terkait sama lampu gitu ya. Jadi teman tuli kalau misalnya mau manggil tinggal ngeklik sakarnya jadi biar ada pergerakan cahaya gitu ya. Terus ini sih Kak yang tadi aku tertarik juga, mereka tuh kalau duduk melingkar ya tadi katanya Kak, kalau lagi di kafe gitu ya. Mm-mm. Bener kan ya? Jadinya ini nggak sih Kak, kayak bener-bener merhatiin orang lain itu berbicara apa gitu ya, bener-bener mereka saling ngedenger, sorry, bener-bener saling berkomunikasi dengan cara yang baik, justru nggak sih? Gitu Mm-mm. kalau aku lihat, Betul betul. padahal kalau gimana Gimana? gimana tuh? Aku Gimana dulu dulu atau ya? kakak dulu? Kakak kamu dulu deh. Oke gini, padahal nih Kak, kalau kadang aku ngelihat yang sekarang gitu ya, kadang teman dengar nih terutama, kita tuh komunikasi, tapi justru nggak terlalu merhatiin orangnya. Jadi kadang misalnya contoh nih, kata dia pakai HP, itu sambil begini, oh iya iya gitu. Jadi malah kesannya kayak kayak nggak menghormatin, nggak menghargain si pembicara gitu nggak sih Kak? Gimana tuh Pak kata Kakak? Heeh, bener. Itu pas banget sih. Aku juga mau ngomong itu, Nat. Gimana Bener. gimana tuh gimana? Lanjut 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 lanjut, Heeh, kembali lagi. betul. Mereka kan jadi duduk melingkar, terus mereka emang jadi buat merhatiin satu Hmm, sama lain kayak gitu kan. Dan aku tuh juga kemarin sempat belajar kalau jadinya hmm, kalau mereka misalkan mengalihkan pandangan dari orang yang lagi bicara gitu ya, atau lagi mengisyaratkan sesuatu, itu tuh jadi dianggapnya ya udah itu kamu motong pembicaraan atau kamu nggak merhatiin. Nah, kayak gitu. hmm. Aku cuma mau nambahin itu aja sih. Ah, iya bener bener bener. Jadinya kayak apa ya? Ini mau ngomong sama gue apa enggak nih gitu. Jadi ngomong gue lo gitu. Padahal sebenarnya kalau ngomong tuh atau enggak berbicara ataupun berkomunikasi harusnya sepenuhnya diperhatikan gitu kan ya. Jadi Betul. Jadi mungkin nanti kalau teman-teman dengar misalnya lagi ngomong mm, sama teman tuli juga, kalau teman tulinya lagi berbicara gitu ya, itu mungkin eh ya kita perlu saling menghargai lah. Sebenarnya nggak cuma sama teman tuli doang ya, sama ya semuanya juga semuanya semuanya semuanya. hargain lah gitu. Yang kayak gitu. Beri perhatian Hmm, penuh. bener 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 bener. Bener. Nah ini sebenarnya nyambung banget sih karena jujurnya ya Kak, aku juga punya pengalaman menarik. Jadi aku sebenarnya emang nggak belajar Bisindo nih kayak kakak gitu ya. Udah tertarik gitu. Nah tapi aku waktu itu pernah ke stasiun Sudirman tuh Kak, di stasiun KRL. Terus ternyata ada kedai kopi, tapi dia tuh memberdayakan teman tuli yang jadi baristanya gitu. Mm-mm. Gitu. Jadi menarik banget nih Kak. Jadi namanya tuh Kopi Difabis gitu kalau nggak salah Kak. Terus dan sama tadi yang kayak kita omongin barusan gitu ya, jadinya harus berkomunikasinya sepenuh hati gitu ya. Dan karena waktu itu pastinya kan aku nggak bisa belajar bahasa Bisindo, belum Mm-mm. belajar Bisindo gitu ya. Jadi aku diketik gitu Kak. Heeh. Oh, oke. Iya, aku diketik waktu itu kalimat kayak gitu sih Kak sebenarnya. Jadinya kayak seru, seru juga sih. Dan sebenarnya nih Kak, ini ada komen barusan lagi nih juga nih. Eh,
karena barusan tadi Kakak ceritain pengalaman menariknya, ternyata ada juga nih yang tertarik buat belajar bahasa isyarat. Berarti Abul promosinya berhasil nih dia promosi bahasa isyaratnya. Nah, eee Betul. heeh, nah Kakak ada tips nggak ya Kak buat teman-teman yang mungkin akhirnya pengen belajar bahasa isyarat gitu, caranya mulainya gimana ya, dari mana? Mmm, kalau mulai dari mana sih, mending aku bilang sih mending mulai dari sekarang aja deh, kalau Ini misalkan mau bener banget. ya udah langsung mulai aja gitu. Cuman mungkin pertanyaannya, "Di mana ya, Kak?" Gitu ya. Ini juga banyak sih teman-teman aku yang juga suka bilang, "Bun mau belajar tapi di mana sih?" Gitu kan. Nah, sebenarnya teman-teman kalau ada yang tertarik, itu tuh sebenarnya kita bisa belajar di mana aja, sekarang tuh tempatnya udah banyak. Mhm. Misalnya kalau teman-teman coba aja search di Instagram gitu, itu kan juga udah banyak ya yang buka kursus kelas bahasa isyarat atau kelas Oh, Bisindo biasanya mereka bilangnya. Jadi oke oke. bahasa isyarat yang Indonesia gitu. Itu tuh udah banyak tuh yang buka kelas Bisindo kayak gitu dan, kalau misalkan pun teman-teman misalkan, di sini ada yang dari luar daerah ya. Nah, ada di luar daerah, itu pun juga banyak kok kelas-kelas, kelas-kelas Bisindo yang ada dan biasanya kalau biasanya itu ada juga nih, jadi gini Nat, Bisindo itu bahkan di setiap daerah itu tuh bisa beda-beda. Jadi misalkan Oh, Bisindo Jakarta, Bisindo misalkan Bali, Bisindo Jawa Barat yang kayak gitu-gitu, itu tuh isyaratnya suka beda-beda gitu. Nah, mhm. jadi, teman-teman bisa nih misalkan yang di luar-luar daerah, mau belajar Bisindo, untuk daerahnya masing-masing itu pun juga bisa gitu. Silahkan dicari-cari aja kalau nggak salah sih udah banyak sih komunitas-komunitasnya juga yang, Mhm. apa ya, yang membuka kelas bahasa isyarat ini untuk kita para teman-teman dengar yang kayak gitu. Jadi silahkan dicari aja. Sama kalaupun teman-teman juga ada tahu nih misalkan kenalan dia dia ikut kursus bahasa isyarat nih, nah mungkin bisa tanya aja, "Itu kursusnya di mana?" Gitu. Oh, iya Soalnya bener waktu itu juga. aku pun caranya sama, aku caranya kayak gitu. Jadi pertama aku juga sempet cari, sama aku juga sempet nih nanya, ada kenalan aku yang kursus di Silang itu waktu itu kan, di Silang, Oh, kursusnya di Silang. Ada yang dia pernah kursus di situ, terus ya udah aku tanya aja, "Itu kursus di mana?" "Oh, ini di Silang," mhm. buka aja Instagram-nya kayak gitu. Terus, oh ya udah, habis itu aku langsung ikut daftar. Jadi sebenarnya kalau ditanya gimana belajarnya, caranya gimana, sebenarnya, ya teman-teman bisa searching sendiri aja sih di Instagram bisa, ataupun tanya ke kerabat atau ke teman yang udah pernah belajar itu juga bisa, kayak gitu. Jadi, ya silakan dieksplor sendiri aja, gitu. Ah, bener juga nih. Setelah denger jawaban barusan Kak sebenarnya ada inti yang bisa kita ambil. Betul, Jangan males cari informasi, bener nggak sih, Kak? Ya kan? betul, Apapun itu betul. informasinya gitu ya. Terus tadi kamu bahkan ngasih tahu beberapa sumbernya tuh kalian bisa cari di Instagram dengan cara tadi pakai kata kunci mungkin kayak kelas Bisindo gitu ya, Kak. Mhm. Heeh. Terus bisa nanya temen, nanya keluarga, nanya tetangga, nanya semua orang pokoknya yang tahu tentang bahasa isyarat, ditanyain aja lebih lanjut gitu pokoknya ya, Kak. Jadi Iya, heeh heeh, jadi sebenarnya kesempatan buat belajar bahasa isyarat itu terbuka luas teman-teman di rumah, kalian bisa belajar dari mana aja gitu ya, yang penting sumbernya tepat gitu kan ya, Kak, bener nggak tuh? betul, betul. Sama kalaupun misalkan teman-teman Mhm, males nih kayak, "Ah, males deh kalau ikut kursus nanti harus harus ke tempat kursusnya atau apa," gitu. Nah, jangan khawatir karena kan semenjak yang kemarin pandemi ya, maksudnya kan kelas-kelas sekarang banyak yang online. Jadi kayak misalkan nih, waktu kemarin aku juga kelas kursus bahasa isyarat itu tuh online gini, Nat, gitu. Jadi mhm teman-teman bisa mhm. kan belajar misalkan dari rumah. Ya udah tinggal buka buka aja laptopnya nih, Zoom, kita Mhm Zoom, mhm. kita kelas bareng di jam yang udah ditentukan gitu, yang kayak Oh, gitu. Sama oke oke. pastikan ini aja sih Nat, kalau misalkan pas kursus bahasa isyarat, pastikan edukatornya atau yang pengajarnya itu adalah teman tuli juga, kayak Oh, karena kan balik lagi ya, ini kan Bisindo juga, bahasa ini ada juga dari, apa, dari teman-teman tuli, contoh ya. terus kemudian ini kan kita belajar juga supaya kita bisa komunikasi sama teman tuli, kan jadi lucu kalau misalkan yang ngajarin adalah teman dengar gitu. Mendengar, Terus nanti tapi teman tulinya nggak ngerti kita nih isyaratin apa, kan jadi kayak, ya buat apa gitu. Jadi bener pastikan juga. heeh, pastikan juga pas kursus edukatornya adalah teman tuli, kayak gitu. Oke oke oke. Oke, menarik banget, bener juga sih, Kak. Jadi biar nggak ada, miskomunikasi gitu ya, Kak, nanti pas pas belajarnya gitu. Nah, ini sebenarnya aku jadi penasaran sih, Kak, kan mungkin, belum semua orang akhirnya belajar bahasa isyarat, Mhm. tapi kadang ada kondisi di mana mereka bertemu sama teman tuli gitu, Kak. Nah, kalau misalnya posisinya kayak gitu,
ada hal-hal yang perlu kita perhatiin nggak ya Kak, pas lagi komunikasi sama teman tuli? Oke. Sebenarnya, kan yang penting kita perlu perlu paham dulu nih, oke, terbatasan kita satu sama lain apa, gitu. Kayak misalkan kalau Mhm. aduh, lagi nggak bisa bahasa isyarat lagi gitu kan, itu gimana gitu. Nah, sebenarnya, salah satu hal yang bisa dilakukan dan paling cepat supaya nggak miss, itu kayak kamu tadi Nadira, pas kamu ke Oh, podcast tadi, maksudnya ya pakai teks aja gitu. oke Kan oke. sekarang kan suka pasti selalu pada bawa HP ya, gitu. Coba aja ketik di HP misalkan, "Mohon maaf ini saya teman dengar, saya nggak bisa bahasa isyarat." Terus kamu ngomong aja, "Saya mau," udah pesan kamu yang mau kamu sampaikan apa gitu. Kamu tulis aja gitu. Biasanya, nanti teman tulisnya juga, "Oh alah ya udah teman dengar," gitu kan. Ya udah nanti ya Mhm. komunikasinya mungkin bisa via teks itu dulu aja, gitu. Oh, bener. Kadang ada juga yang bilang, "Ini aja pakai mulut aja tapi yang jelas," misalkan kayak gitu. Nah, Mhm. eee, iya, bisa nggak bisa sih, kayak ya bayangin aja kalau misalkan pakai mulut, misalkan kalian tetap kekeh, "Males ah ngetik, maunya pakai mulut aja, nanti biar teman tulinya baca." Ya, teman tulinya baca mulut aku, sama aku juga nanti baca mulut, teman tuli gitu. Tapi kalau dipikir-pikir lagi, misalkan nih aku nyuruh Nadira, Iya, "Nadira, heeh. beliin jus jambu." Nanti aku sebenarnya Oh, mintanya beliin jus jambu, tapi kan iya, jambu heeh. misalkan sama jamu, itu kan bentuk mulutnya sama gitu, nanti malah malah jadi miskom atau malah pesannya tidak tersampaikan dengan baik gitu ya. Jadi lebih baik sih kalau misalkan, Mhm. kalau boleh saran mungkin kalau misalnya pertama-tama, misalnya berpapasan teman tuli, terus misalnya mau bicara-bicara dulu, ya bisa pakai via teks tadi gitu, via tulisan dulu gitu. Oke, berarti, buat nyari jalan tengah mungkin pakai cara yang dipahamin sama kedua belah pihak gitu ya, Kak? Jadi biar Betul, komunikasinya efektif gitu teman-teman dicatat lagi tuh boleh tuh poin pentingnya. Nah, mhm, ini mungkin, masuk ke pertanyaan yang cukup personal dan agak-agak mau di akhir gitu ya, Kak. apa dong? Eee, Makna belajar bahasa isyarat bagi seorang Kak Ambon itu kayak gimana sih? Mmm, kalau misalkan aku sih, jujur sebenarnya sama sih ini kayak tulisan yang ada di atas ini gitu. Maksudnya, dengan aku lebih, apa ya, dengan aku belajar bahasa isyarat, aku tuh jadi lebih mengenal mengenal juga, oh budaya teman-teman tuli itu seperti apa gitu, budaya orang yang berbeda dengan kita tuh seperti apa gitu. Dan aku juga jadi lebih berempati, maksudnya jadi kayak lebih bisa paham, oh, apa ya, lebih paham kalau di posisi mereka itu jadinya seperti apa gitu loh. Karena Mhm. kan misalkan awal-awal kita tuh sering banget ya kalau kita nggak kenal sesuatu, kita nggak kenal sesuatu, kita kan suka kayak langsung ngejudge gitu ya bahasa sekarangnya. Oh, ya benar benar. Suka ngejudge atau kalau nggak suka kayak udah punya penilaian sendiri. Kayak misalkan nih, misalkan kalau kita ambil contoh, misalkan budaya teman tuli tadi kalau kalau misalkan, misalkan mau manggil orang lagi jauh, orang lagi jauh terus mereka misalkan Mhm kesasar mhm. nyelamati, mungkin kalau aku nggak belajar, aku bakal kayak, "Siapa sih ini main-mainin?" Gitu, misalkan gitu, atau enggak kayak, "Ini kenapa sih tuh orang malah nyalain lampu?" Gitu, misalkan kayak gitu kan. Iya, Tapi heeh kalau heeh. misalkan, kita udah belajar, kita udah tahu tentang satu kan kita jadi tahu, "Oh, iya ya, enggak, itu dia bukan main-main, dia emang lagi manggil orang lain kali," kayak gitu loh. Oh, Jadi oke kayak oke oke. pribadi sih dengan belajar sesuatu, dengan memahami sesuatu lebih dalam, aku sih jadi juga nggak, apa ya, nggak apa ya, tahan dulu gitu loh kalau misalnya mau mau nge-judge atau apa tuh eee, jadi kayak, ya udah, jadi nggak ada judge sih malah kan jadinya. Jadi nggak ada judge, jadi malah, oh ya udah jadi lebih paham gitu, lebih paham, jadi bisa lebih berempati dan jadi lebih, apa ya, Mmm. jadi nggak lebih nggak nge-judge lah, kayak gitu sih intinya. Dengan kita lebih mengenal budaya lain atau dengan belajar, bahasa ini, kayak gitu sih. Oke, itu tadi jawaban Kak Ambon sebenarnya sekaligus menutup sesi kita kali ini sebenarnya ya. Dan, menarik banget tadi teman-teman dari jawaban Kak Ambon gitu ya, ternyata dengan Kak Ambon belajar bahasa isyarat, itu kita jadi lebih berempati, kita jadi, tahu tentang, gimana ya, jangan langsung nge-judge orang, jangan langsung menilai orang buruk ataupun baik, kalau misalnya kita nggak tahu dulu nih, budaya mereka seperti apa, latar belakang mereka seperti apa gitu ya, Kak. Dan sebenarnya nih teman-teman di rumah, hal ini nggak berlaku cuman buat, kalau misalnya komunikasi sama teman tuli, tapi sama semua orang gitu ya. Jadi
bagus banget tuh tadi yang kamu bilang, kita nggak boleh langsung menilai gitu ya, langsung ngejudge gitu ya. Jadi kita perlu cari tahu dulu lebih dalam nih teman-teman. Kita perlu lebih berempati lagi gitu teman-teman. Nah, mungkin aku ngerangkum sedikit nih, tadi sekitar 30 menit gitu, kita belajar apa aja nih sama Kak Anggun gitu ya Kak. Nih kalau misalnya ada yang salah boleh ntar dibenerin. Jadi teman-teman, kita tadi belajar gitu ya, tentang, beberapa istilah gitu ya, terkait dengan teman tuli, teman dengar, kemudian kita belajar budaya tuli, kita tadi ngedengerin, pengalaman menarik dari Kak Anggun juga tuh terkait yang kalau teman tuli kalau lagi ngobrol di kafe ternyata melingkar, terus kemudian, ternyata mereka manggil temennya menarik banget pakai lampu gitu dan lain sebagainya. Dan, yang nggak kalah penting adalah tadi teman-teman, intinya kita penting tuh ya buat berempati sama siapapun gitu ya, nggak cuman sama teman tuli. Terus kemudian, sama tadi tuh, terkait dengan belajar bahasa isyarat bisa dimulai dari mana aja, yang penting ada niat gitu teman-teman. Nah Mungkin aku boleh heeh, nambahin dikit kali ya, Nada. boleh Jadi, boleh 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 boleh. pokoknya intinya kalau misalkan, teman-teman, mau menumbuhkan empati kan suka denger ya tentang kata-kata empati dan segala macam, intinya kalau kita mau menumbuhkan empati, kita mau, eee, apa ya, iya kita mau menumbuhkan empati ya, kita perlu lebih mengenal dan coba deh kita belajar untuk lebih paham tentang, orang lain atau tentang kelompok Bener tertentu bener. dan segala macamnya gitu loh. Jadi jangan Mhm kita berkutik dengan asumsi dan penilaian kita sendiri gitu, jangan jangan sibuk oh sama iya pikiran bener. sendiri gitu. Jadi mending, keluarlah, belajarlah gitu dan coba cari tahu lebih dalam, kayak gitu sih. Bener. Oke, makasih banyak Kak Bun, tadi udah sekaligus ngasih take home message-nya buat teman-teman. Itu kata-kata mutiara yang Kak Bun bisa dicatat nih teman-teman, mungkin mau di-share gitu juga boleh banget. Nah, sekaligus, aku sekaligus mau nutup podcast-nya kali ini nih, jadi aku mau ngucapin makasih banyak buat Kak Bun yang udah nemenin aku dan nemenin teman-teman di rumah, gitu ya, ngeluangin waktunya buat hadir di sini, buat berbagi tentang pengalaman belajar bahasa isyarat. Nah, teman-teman tapi jangan sedih karena habis ini ada banyak podcast-podcast yang lain gitu ya. Dan boleh banget nih dipantengin akunnya Rohmi di Instagramnya sama di YouTube-nya gitu rohmi.id gitu teman-teman. Oke, sampai jumpa teman-teman semuanya. Sampai jumpa juga Kak Bun. Nah, Bye terima bye. kasih juga Nadira. Ya, bye bye. Dah.